Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ja'alna syamsa diya'an wal qamara nura. Yang mulia guru kita tercinta Al-Arif Billah Ibn Arif Billah Ibn Arif Billah Ad-Da'i ilallah Al-Hasibin Nasib Al-Habib Umar bin Al-Habib Abdurrahman ibn Habib Ahmad As-Segaf. Semoga Allah berikan sehat wal afiah, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, dan ilmunya berkah buat kita semua. Juga pada seluruh putra-putranya, semoga Allah Ta'ala jadikan penerus di dalam mengemban amanah Rasulullah. Segenap para cucu-cucu Nabi Muhammad, para habaib yang mulia, tanpa terkecuali, dengan tiada mengurangi rasa takzim, tidak menyebutkan satu demi satu. Semoga kehadiran beliau di tempat ini memberikan imbas ruhaniah yang dalam kepada kita untuk mencintai Rasulullah. Segenap para kiai, para alim ulama, para hadirin sekalian, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf menyebutkan tentang kekhususan Lauhil Mahfud untuk Rasulullah yang tidak pernah diberikan untuk para manusia yang lainnya, menunjukkan bahwa Rasulullah itu pilihan khusus dari Allah Ta'ala. Saudara, tidak layak al-faqir untuk bicara di tempat para raja, para turunan Nabi Muhammad. Banyak yang lain yang lebih pantas dan lebih layak, tapi mengingat amanah permintaan daripada Sayyidil Walid, maka dengan segala ketakberdayaan al-fakir memberanikan diri untuk berdiri di hadapan para tuan-tuan yang mulia. Terlebih bicara tentang Nabi Muhammad, yang tak ada seorang manusia pun mampu mengenali Nabi Muhammad, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan sendiri di dalam hadisnya, ma ya'rifuni illa rabbi, tak ada yang bisa mengenal siapa aku yang sesungguhnya kecuali Tuhanku. Tidaklah seorang malaikat mukarrab sekalipun, tidak pula seorang nabiun mursal sekalipun, tidak pula seorang waliun muqarrab sekalipun, terlebih orang-orang seperti kita, tak ada satupun yang mengetahui ma huwa haqiqatu Muhammad. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Nabi itu dekatnya luar biasa. Tidak pernah berlalu satu detik pun yang mereka lewati Rasulullah selalu ada di hatinya.
Setiap kali mereka berbicara dengan sahabat-sahabat lain beserta dengan keluarganya, yang pertama mereka bicarakan adalah tentang Nabi Muhammad. Lihat di dalam kitab Hayatus Sahabah, bagaimana para sahabat tidak pernah melepas dalam pembicaraan mereka tentang Rasulullah. Makan beserta Rasulullah, minum beserta Rasulullah, perang beserta Rasulullah, sholat dengan Rasulullah, ngaji beserta Rasulullah. Tapi saudara-saudara, walaupun demikian, Al-Imam Ibnul Arabi katakan, inna ashaba Muhammadin la ya'rifuna Muhammadah wa innama ya'rifuna dhilla Muhammad. Sesungguhnya para sahabat-sahabat Nabi yang setiap hari bersama Rasulullah, memandang Rasulullah, mencium harumnya Rasulullah, meminum bekas Rasulullah, sholat bersama dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah, tetap mereka itu la ya'rifuna Muhammad, tidak mengenal siapa Rasulullah. Wa innama ya'rifuna dhilla Muhammad, hanya saja mereka hanya mengenal bayangan Nabi Muhammad. Kalaulah ada manusia yang betul-betul mengenal Rasulullah, maka dimanapun dia berada menjadi asar keberkahan bagi orang lain, saudara-saudara. Kalaulah ada manusia yang betul-betul 10% saja mengenal Nabi Muhammad, maka seluruh ilmu yang disampaikan mewariskan keberkahan pada orang yang mendengarnya. Saya jadi teringat dengan satu makalah yang katakan Ahlul Baiti adra bima fihi, bahwa Ahlul Bait itu lebih mengetahui isi rumahnya. Apa saudara pengertiannya? Bahwa cucu-cucu Nabi Muhammad itulah yang sesungguhnya lebih mengenal Nabi Muhammad. Walau bahasa tidak bisa diutarakan karena terlalu tinggi apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, setinggi-tingginya sastra yang disampaikan tidak cukup untuk membicarakan secara tuntas tentang Rasulullah. Dengan segala bentuk bahasa yang ada di dunia tidak bisa mensifati tentang bagaimana itu kita punya Nabi Muhammad. Sehingga Al-Imam Ibnul Farid katakan, wa ala tapannuni wasifihi biwasbihi yabna zamanu wa bihi ma lam yusafi. Wa ala tafannuni wasifihi, berbagai macam corak manusia yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, baik di dalam syairnya, baik di dalam kitab tulisannya, baik di dalam ceramahnya, dalam segala hal yang menceritakan tentang Nabi Muhammad dari kurun ke kurun, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, entah itu seorang waliullah, entah itu seorang kutub, entah itu seorang abdal, entah itu seorang tokoh ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini, saudara. Yabna zaman wa bihi ma lam yusafi. Habis ini masa, tetap belum sepenuhnya mereka sampaikan seutuhnya tentang sifat Rasulullah. Terlalu sempurna, tidak cukup bahasa untuk menceritakan tentang Nabi Muhammad. Tapi saudara, Ahlul Baiti adra bima fihi, bagaimana tentang Rasulullah ada di dalam hati anak cucunya, walau mereka tidak sampaikan dengan bahasa. Maka keberadaan mereka, keberadaan cucu-cucu Rasulullah wajar, yang kemudian dikatakan Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakir. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, anak cucu-cucu Mustafa Nabi Muhammad yang suci-suci itu. Saya pernah, saudara, tanya saya punya guru,
Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Saya lihat beliau dekat sekali dengan para habaib. Begitu Wali. Saya tanya, Abu ya, ada apa gerangan dekat sekali dengan Ahlul Bait? Apa Buya katakan? Wa yutahhirahum tathira. Mereka itu bersih, Ubaidillah. Kalau kita dalam-dalami, hati mereka itu bersih. Di tempat yang bersih itulah sir Nabi Muhammad adanya, saudara-saudara. Seperti Habib Abdullah bin Muhsin katakan bahwa di cucu-cucunya itulah dititipkan asraru Muhammad. Karena bersihnya itu, kalau kita bertamu ke rumah orang saudara, di tempat itu bersih, nyaman kita punya bertamu, saudara. Kalau kita pakai baju bersih, nyaman baju yang kita pakai. Kain yang bersih, nyaman yang kita pakai. Begitu pula di mana ada orang hatinya bersih, maka disitulah nyaman asraru Muhammad, nyaman Rasulullah. Karena itulah darah dagingnya. Dari situlah rahasia-rahasia saudara-saudara disimpan. Maka ini tempat, alhamdulillah, kita pada hari ini datang maulid bukan di tempat yang sembarang tempat, saudara-saudara. Keraton daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan asrar yang Allah Ta'ala titipkan kepada cucu-cucunya daripada datuknya yang mulia, kita kebagian bisa kebawa pulang, saudara-saudara. Bisa sampai ke anak kita, ke istri kita, ke cucu-cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Tingginya Rasulullah, sehingga orang yang mencintainya bisa kumpul dengan nabi-nabi yang lain. Hadiah cintanya pada Nabi Muhammad, saudara-saudara, kita yang bukannya nabi bisa dimartabatkan seperti nabi. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Sahabat yang bernama Thauban, maula Rasulullah, sering bantu-bantu di rumah Nabi, saudara ini Thauban. Beberapa hari dia tidak berjumpa dengan Nabi. Badannya kurus, matanya berkaca-kaca karena menahan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah temui Thauban. Nabi juga kangen, saudara. Sebab Nabi katakan, man fariha bina farihtu bih. Siapa orang yang senang dengan aku pun senang dengan dia. Man ahabbana man ahabbana ahabtu. Uhud yuhibbuna wa ana uhibbu. Orang yang cinta padaku, aku cinta padanya. Thauban temui. Kata Rasulullah, magayyara launaka ya Thauban. Apa yang membuat kau pucat, wahai Thauban? Apa kata Sayyidina Thauban? Ishtaqtu bika ya Rasulullah. Kata Thauban, saudara, aku pucat bukan sakit. Mabi min wajahin wala dhur. Anak enggak sakit ya Rasulullah, enggak sakit. Wa innama anastu wa innama ana mustakun bika ya Habibullah. Aku hanya kangen, kata Sayyidina Thauban.
Fastawhastu wahsyatan syadidah. Ana gelisah ya Rasulullah, tidak bertemu engkau gelisah. Sahabat ada yang begitu saudara, kalau nggak ketemu Nabi dia sakit. Ada satu hal yang aku khawatirkan ya Nabi, di sini aku bisa bertemu ketika aku rindu. Di akhirat nanti ya Rasulullah, andaikan aku masuk surga, aku enggak bisa lagi melihat engkau, sebab engkau ma'an nabiyyin. Man ana ya Rasulullah, ana siapa? Wa anta sayyidul anbiya wal mursalin, wa haulakal anbiya wal malaikatul muqarrabun. Di sekelilingmu para rasul, di sekelilingmu para nabi dan para malaikat. Siapa aku? Mikirin saudara, ini yang begini saudara, namanya humumul akhirah. Hammul akhirah nurun bil qalbi. Orang kalau pikirannya saudara mikirin bagaimana akhirat, hatinya bright, terang dia saudara-saudara. Kemudian kalau aku masuk ke neraka ya Rasulullah, ma ra'aituka abada. Kalau aku di neraka selamanya, aku tidak bisa memandang engkau. Kata Sayyidina Sauban. Apa yang Rasulullah jawab saudara? Nabi tidak jawab. Terdiam Rasulullah melihat sahabat yang begini. Ada yang begini. Enti Sauban. Rasulullah diam. Bilang gimana? Istilahnya malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, Rabbuka yukrika assalam, Tuhanmu sampaikan salam untukmu. Beliau suruh sampaikan wahyu kepadamu. Wahyu apa wahai Jibril? Sampaikanlah kepada Sauban, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Intinya sampaikan kepada Sauban, kalau Sauban taat kepada Allah dan kepada engkau, kau akan bersama Nabi Muhammad. Asalkan dia taat kepada Allah dan kepada engkau, Sauban dunia dan akhirat bersama Rasulullah. Itu yang digaris bawahi. Itu pula yang kemudian ulama tulis berbagai macam bentuk kitab tafsir, hadis, fikih, tasawuf, tauhid dan lain sebagainya untuk menjelaskan tentang yuti'illaha wa rasulah. Bagaimana orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Maka di ini tempat, maka di ini majlis sesuai yang diumumkan oleh pembawa acara tadi. Pada hari Sabtu diaji tentang kitab Irsyadul Ibad, juga tentang Al-Ahadithul Mukhtarah dan kitab-kitab yang lain. Itulah cara-cara bagaimana mentaati Rasulullah. Itulah cara-cara yang sekarang kita diajarkan oleh cucunya untuk kita bisa berkumpul dengan Rasulullah. Cara-cara bagaimana kita bisa mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya dituntun kita, dibimbing kita oleh guru kita. Maka mudah-mudahan saudara-saudara semua yang hadir di ini tempat, berikut seluruh keluarga dan anak cucu keturunannya kebawa oleh guru kita, bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik kita belum bisa bertemu sekarang ini, tetapi secara nuroniyah saudara, secara sirriyah kita sudah dipertemukan alhamdulillah, yaitu dengan para cucu-cucunya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan daripada ahlu baitir Rasul, keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.